Kita terhubung dengan Wali Kota Tangerang Selatan, Ibu Airin Rahmidiani. Selamat pagi, Ibu Airin. Bu Airin, bagaimana kondisi Anda pagi hari ini? Ya, setelah satu hari menjalani vaksinasi, Bu. Nggak ada apa-apa sih, alhamdulillah. Nggak ada efek samping, nggak terasa apa-apa. Ya, kalau namanya disuntik, pasti kan terasanya habis disuntik aja seperti itu. Baik, ini terkait dengan kasus COVID-19, Bu. Kalau kita bicara mengenai Tangerang Selatan, kasus COVID-19 di Banten cukup tinggi ya kalau kita bicara dengan Ya, Tangerang Selatan, masih zona merah. Lalu bagaimana ya. peran Ibu untuk meyakinkan masyarakat terkait dengan vaksinasi ini, Bu? Ya, yang pasti kita menggunakan pola hulu dan hilir. Bagaimana di hilir kita menyiapkan semua sarana prasarana, ICU, perawatan, menambah rumah sakit swasta bergabung, menambah okupansi untuk ruang perawatan dan juga PCR dan yang lain-lainnya agar mempercepat hasil dari swab ataupun antigen. Ini yang di hilir. Nah, bagaimana kita bekerja keras menambah sumber daya manusia kedokteran, perawat dan yang lainnya. Tetapi akan sukses jika dibarengi dengan di hulu. Tentu di hulu adalah bagaimana disiplin masyarakat. Ini sangat-sangat berpengaruh. Karena kita lihat ternyata tren kenaikan untuk bulan Desember saja itu tertinggi sejak kejadian COVID-19 dari bulan Maret. Nah, ini Januari juga sama karena akibat orang banyak berlibur dan yang lainnya. Makanya kenapa Tangsel termasuk bagian yang ikut program PPKM. Tentu ikhtiar dan harapannya dengan adanya vaksin ini bisa mendorong daya imunitas bagi tubuh kita masing-masing, walaupun tetap sampai nanti dinyatakan sudah selesai semuanya, tetap kita harus menggunakan protokol kesehatan, memakai masker, jaga jarak, cuci tangan, pola hidup bersih sehat, asupan gizi seimbang, dan hindari kerumunan. Ini yang tentu bagian dari ikhtiar dan usaha agar kita bisa terhindar dari pandemi dan juga selesai pandemi COVID-19. Ini terkait dengan vaksinasi, Ibu. Kalau kita bicara vaksinasi yang diprioritaskan adalah nakes, kemudian juga petugas pelayanan kesehatan, kemudian juga pejabat dan para TNI. Hari ini ada ribuan nakes di Tangerang Selatan yang rencana akan divaksinasi. Lalu program ini, vaksinasi selanjutnya adalah ke masyarakat, terutama diprioritaskan di Tangerang Selatan dan Serang. Apakah sudah ada informasi, Bu, terkait dari hal ini? Jadi dari data yang kita punya, tenaga nakes yang sudah masuk ke dalam aplikasi yang dibuat Kementerian Kesehatan itu hampir 10.461. Itu kemarin ya, 1.500-an. Mungkin berkembang, hari ini pasti akan berbeda. Nah, vaksin yang diberikan kepada kita yaitu 891 untuk tenaga kesehatan, sisanya 11 untuk pejabat Forkopimda dan yang lainnya untuk memberikan contoh dan keyakinan bahwa vaksin ini tidak ada masalah. Itu target kita, kenapa misalnya saya lebih dulu, kemarin teman-teman Bupati Wali Kota lebih dulu disuntik bukan karena kita punya privilege, tapi lebih kepada hal untuk meyakinkan masyarakat bahwa pro kontra vaksin ini pasti ada. Nah, ini untuk menunjukkan bahwa insya Allah ini bagian dari ikhtiar usaha kita, upaya kita untuk hilang dari pandemi COVID. Kembali ke persoalan vaksin yang 8.900, mulai dari kemarin kita sudah membuka aplikasi dari Kementerian Kesehatan yang sudah mendaftar, yang 10.000 lebih, itu untuk daftar ulang. Ibaratnya kalau sekolahan itu daftar ulang, dan memilih titik lokasinya mau di mana divaksinnya. Kita ada menyediakan 29 puskesmas, 24 rumah sakit, kita punya 1 rumah sakit negeri termasuk diantaranya, dan juga termasuk 14 klinik swasta. Nah, nanti kita lihat di dalam aplikasi tersebut, maka misalnya contoh kemarin ada di puskesmas itu data informasi misalnya ada 6 atau 10 orang yang akan divaksin, maka dari tempat penyimpanan vaksin yang ada di Dinas Kesehatan itu akan di drop di puskesmas tersebut, dan nanti petugas tenaga kesehatan itu akan di SMS blast menyampaikan bahwa Anda datang ke puskesmas jam berapa dan yang lainnya dalam rangka untuk mengurai tidak ada kerumunan dalam rangka vaksinasi ini, Mas. Baik, Insya Bu. Allah Tangsel mulai hari ini untuk tenaga medis. Ya, ini kita beralih ke informasi berita yang saat ini lagi hangat, Ibu, terkait dengan seorang influencer mungkin yang melakukan hal sedikit tidak tepat ketika dia sudah mendapatkan vaksinasi. Kalau misalkan kita bicara dengan seseorang di Tangerang Selatan, Ibu, baik itu pejabat daerah ataupun orang yang mendapat kesempatan pertama untuk divaksinasi, tetapi dia tidak menerapkan prokes dengan tepat. Apakah Ibu akan melakukan kebijakan untuk memberikan teguran, peringatan, atau seperti apa ini, Bu? Ya, yang pasti ya tetap harus berjalan. PPKM berdasarkan surat instruksi wali kota yang berdasarkan pada instruksi gubernur. Perwal PSBB masih berlaku, Mas. Jadi mau tidak mau walaupun sudah divaksin ya tetap berlaku aturan regulasi bahwa undang-undang karantina kesehatan pun juga masih ada. PSBB kita menyantumkan ke undang-undang karantina kesehatan, di Perwal peraturan wali kota Tangsel pun juga ada regulasinya, tetap harus memakai masker dan yang lainnya. Bahkan di PPKM jelas misalnya ada pembatasan kegiatan dan yang lainnya. Jadi
Ya kalau misalnya ya ditemukan masih melanggar protokol kesehatan, ya kita kembalikan ke aturan dan ketentuan yang berlaku tentang sanksi dan yang lainnya. Karena ini kan baru bagian dari proses usaha ikhtiar. Tentu harus ada kerjasama bersama. Jadi contoh saya ilustrasiin, jangan hanya vaksin gitu Mas Yudi. Jadi saya dan teman-teman dari Dinas Kesehatan bagaimana terus mendorong agar ada penambahan tempat tidur, ada penambahan ICU. Seberapapun sebanyak apapun ICU yang kita tambahkan, sepanjang di hulu masyarakat tidak disiplin terhadap protokol kesehatan, tidak pakai masker, tidak menjaga jarak, nggak cuci tangan, seberapapun ya pasti akan penambahan akan bertambah. Jadi oleh karena itu tentu harapannya menghadapi pandemi COVID-19 ini harus kerja bareng, kerja sama-sama, memiliki kesamaan bahwa ini pandemi musuh kita bersama, bagaimana kita untuk bisa menyelesaikan secara bersama-sama. Baik, Ibu terima kasih untuk perbincangan Ya, pagi hari sama-sama. ini. Ibu Airin Diani selaku Wali Ya, Kota Tangerang sama-sama. Selatan. Selamat pagi Ibu.